salib menghancurkan perdamaian itu. Kenapa adik tidak merenungkan ini? Kalau memang Islam ajaran yang jahat, tentulah kalian lebih banyak melihat kejahatan dilakukan oleh umat Islam ketimbang yang dilakukan Kristen. Tapi sepanjang sejarah peradaban, baca buku adindaku, justru umat Kristen lah yang paling banyak merusak peradaban. Kamu tahu bagaimana rasisnya orang Kristen dengan adanya ideologi nasionalisme dan rasisme. Kamu tahu siapa yang mengajarkan Kristen ke Tanah Batak? Penginjil Jerman dari lembaga yang bernama Rheinische Mission Gesellschaft, namanya RMG, yang dilanjutkan oleh HKBP. Kamu tahu petingginya semua memiliki ideologi apa? Rasis, di mana mereka percaya Asia adalah negara yang boleh diperbudak karena apa? Mengutip perkataan Nuh yang mengutuk anak Ham gara-gara melihat Nuh yang tidak berbusana ketika mabuk. Maka orang-orang misionaris dari Jerman, kantong Kristen, datang ke Tanah Batak bersama penjajah Belanda, mengajarkan Kristen dengan mengatakan kami agama kasih. Tapi apa yang terjadi? Justru meminta pertolongan kepada Belanda untuk mengambil wilayah Selindung. Kamu tahu ideologi para penginjil Jerman itu apa? Rasis. Mengatakan orang semakin hitam kulitnya semakin banyak dosanya. Ini ideologi, Dek, yang merusak peradaban. Dari Kristen loh, Dek. Ada ulama kami yang punya ideologi rasis. Ulama kami, penginjil kalian mengatakan bahwa semakin hitam kulit orang semakin banyak dosanya. Perempuan dikatakan manusia yang sudah berdosa sejak semula. Bahkan Paulus mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar. Kenapa justru Islam yang dikatakan agama yang tidak baik, Adinda, yang menghakimi? Jangan karena kelakuan segelintir umat Islam, Islam dicitrakan jelek, sementara kamu tinggal di mayoritas Islam. Lihat wajahmu yang indah ini, tandanya kamu aman damai bersama kami. Kenapa justru ketika kami minoritas, kami dihabisi, saudara kami dihabisi di Palestina? Lalu apa kata orang Kristen? Tuhan kami bersama para Zionis yang menghabisi anak kecil di Palestina. Ngeri nggak ini ideologi ini? Kenapa adindaku tidak melihat ajaran? Kenapa melihat perilaku? Kalau adindaku melihat perilaku sebagai gambaran untuk ajaran, maka perilaku umat Kristen lebih buruk daripada umat Islam. Saya bisa buktikan dengan sejarah. Kamu mau sejarah apa? Tapi nggak usah jauh-jauh. Mari kita pakai kejujuran saja. Saya mau kamu jujur di sini. Saya juga mau jujur. Saya mau tanya satu pertanyaan lagi terakhir. Jujur kepada saya. Apa ajaran Islam menurut kamu yang tidak pantas diajarkan kepada manusia? Dan apa ajaran Kristen yang bisa dijalankan untuk manusia? Silakan dijawab kalau kamu jujur. Habis itu silakan kamu bertanya sepuasnya lagi. Silakan. Coba ulang, Bu. Tunjukkan kepada saya ajaran Islam yang tidak boleh diajarkan kepada manusia karena tidak bermoral, dan tunjukkan kepada saya satu ajaran Kristen yang bermoral. Biar kita tunjukkan dua-duanya, bandingkan nih. Tunjukkan satu ajaran Islam yang tidak bermoral. Tunjukkan satu ajaran Kristen yang bermoral. Mari kita bahas. Mulai dulu dari ajaran Islam mana yang tidak bermoral. Silakan. Ajaran aja kita bahas. Ajaran Islam yang nggak bermoral? Ya, silakan. Merusukan agama lain. Di mana itu diajarkan? Agama kami, Bu. Agama kami Kristen. Di mana diajarkan itu, Dek? Kalau kami disuruh merusuhi agama Kristen. Itu nggak diajarkan, Bu. Tapi itu kan kenyataan. Yang saya tanyakan di ajaran, Dek. Ajaran. Saya tanya, mana ajaran di Islam yang tidak layak sebagai ajaran yang bermoral lah? Mana? Kalau saya bisa katakan di Kristen banyak ajaran tidak bermoral, saya bisa tunjukkan. Contoh nih, saya kasih contoh. Di Kristen diajarkan membenci keluarga. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, dan bahkan tidak membenci dirinya, maka tidak bisa ikut menjadi pengikutku. Nih, Yesus ajarkan membenci loh. Kedua, Yesus mengajarkan membenci musuh. Kalian tidak boleh melawan orang-orang jahat, tapi justru membenci musuh.
Keberpihakan agama Kristen kepada orang-orang jahat terlihat di sini. Kalian diajarkan mengasihi penjajah, mengasihi koruptor. Apakah ajaran ini bermoral? Tapi aku bisa Bahkan- jawab, Bu. Nah, silakan dijawab. Bermoralkah itu? Diajarkan mengasihi Yang nggak koruptor dan penjajah. ajaran Islam itu poligami. Oke, Kenapa? baik. Terima kasih. Kenapa Pak Ustadznya bisa Poligami. Di materi aku nih, Ustaz. Oke, Poligami. saya tanya. Menurut kamu poligami itu boleh atau dilarang di agamamu? tidak? Tidak diizinkan. Ya, Mana ayatnya kalau Yesus melarang poligami? Kamu tahu kalau Yesus sendiri yang membuat Nabi Daud berpoligami di kitabmu. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 7 dan 8. Tuhanmu yang belum jadi manusia yang bernama Yesus itu, waktu masih jadi roh, dia mengambilkan istri-istri orang lalu memberikan kepada Daud. Berarti Tuhanmu tidak bermoral, Dek. kok gitu? Saya kasih kamu ayatnya ya. Nih. Buka kitabmu sayangku. Karena kamu kayaknya jarang baca Bible, makanya kamu nggak tahu kalau Tuhanmu pernah mengambilkan istri-istri orang untuk diberikan kepada Nabi Daud ya. Kamu buka 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ini saya kasih kamu ayatnya. Nih. Tunjukin Maaf ini, ya. ini tunjukin di di apa ya, di kamera. Iya, Ini saya tunjukin di HP. Ya. 2 Samuel Nih ya. Perhatikan ini ya, poligami itu justru Tuhanmu yang menyebabkan Daud poligami. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Ingat ya, konteks ayat ini Nathan datang kepada Daud membawa firman Tuhan, mengingatkan Daud karena dia pernah mengambil bini orang. Tapi apa kata Tuhan di sini? Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Theos Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu Ya, ya, ya. ke dalam pangkuanmu. Iya, iya. Iya ya. Terus Jadi Tuhannya orang Kristen memberikan bini orang kepada Daud, saudariku. Maka ketika ajaran poligami dikatakan orang Kristen tidak bermoral, maka di sini orang Kristen menuduh Tuhan Bapa tidak bermoral. Kejam, saudari. Mau menuduh Tuhannya orang Kristen itu tidak bermoral, itu jahat sekali. Jangan ya, itu penghujatan loh, Dek. Bertobat, Adik ya, minta ampun sama Tuhan Bapa karena telah menuduh Tuhan Bapa tidak bermoral. Mungkin Uni jelaskan, boleh Adinda? Boleh mendengarkan penjelasan Uni sedikit, sayang? oh ya, Jangan terguncang gitu, sayangku. Uni kasihan. enggak terguncang loh, Bu. Tapi Iya, iya. Ibu Boleh ada Uni jelaskan? kepanjangan mulai tadi menjelaskan. Iya. Jangan nangis, sayang. Oke, Enggak. Ibu Gembala, ini Ibu Gembala baik, sayang. Gini sayangku, tanpa poligami Tuhan kamu tidak lahir, Adinda. Contoh, Yakub itu istrinya 4. Rahel, Bilha, Zilfa, Lea. Tanpa poligami Yakub, Tuhan kamu nggak punya nenek moyang atau nggak ada Tuhan kamu nanti. Maka tidak haram poligami itu di agama Kristen. Cuman orang Kristennya aja yang sok-sokan ngelarang poligami, tapi giliran selingkuh nggak boleh minta cerai sama suami. Giliran Boleh. suaminya, Aku Hah? bilang enggak boleh, Bu. emang boleh minta cerai di Kristen? Boleh. Wah, pendeta baptis ulang nih adek ini. Dia bilang boleh minta cerai di Kristen. Kamu nggak tahu ya gereja melarang bercerai ya, Dek? Iya, tahu. Wah, teman-teman, Pak Pendeta maaf ya, saya nggak mau menyesatkan jemaat Anda, jemput jemaat Anda. Karena kata adek ini boleh orang Kristen minta cerai. Padahal setahu saya di gereja nggak boleh minta cerai perempuan walaupun udah babak belur dihajar suami.
Adek, pendetanya nanti marah loh, Dek, lihat Adek ngomong gitu. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin Adek jarang ke gereja. Tapi boleh kita bahas poligami lagi nggak, sayang? Iya, Jadi boleh. gini, sayang, poligami dalam Islam itu